Pada awal masa karirnya sebagai pesepak bola, Rigobert Song yang merupakan paman dari mantan pemain Arsenal Alex Song merupakan pemain muda luar biasa yang berasal dari Kamerun. Lahir di kota kecil bernama Keng Likok pada Juli 1976, Song telah dipanggil ke timnas Kamerun saat dirinya masih berusia 17 tahun. Rigobert Song yang berposisi sebagai pemain bertahan dipanggil timnas untuk ikut dalam turnamen akbar Piala Dunia 1994 Amerika Serikat. Padahal saat itu Song masih menjadi bagian dari tim akademi Toneri. Toneri sendiri merupakan salah satu klub asal Kamerun. Motivasi tinggi, keberanian dan jiwa kepemimpinannya di lapangan membuat pelatih Henry Michel saat itu merasa yakin untuk memasukkan nama Song ke Piala Dunia. Keberadaan Rigobert Song dan seniornya Roger Milla di dalam skuad Kamerun saat itu membuat tim asal Afrika memiliki rekor tersendiri di mana terdapat jarak umur pemain paling jauh antara Song yang masih 17 tahun dan Milla yang saat itu berusia 42 tahun. Berada di grup B bersama dengan Swedia, Brazil dan Rusia, Kamerun mengalami kesulitan hingga harus menyerah dengan skor 6-1 atas Rusia di laga pembuka. Pada pertandingan kedua melawan Brazil, Song diturunkan sebagai wonderkid Kamerun sejak menit pertama. Namun, Song muda justru menjadi bulan-bulanan dan Kamerun kembali kalah telak dengan skor 3-0. Tak hanya itu, di laga debut Piala Dunia, Song juga harus menerima kartu merah setelah melakukan tackle keras terhadap bintang Brazil Bebeto. Hal itu menjadikannya pemain dengan rekor usia termuda yang mendapatkan kartu merah di pertandingan debut Piala Dunia. Namun, setelah melakukan debut di Piala Dunia 1994, nama Rigobert Song kini selalu abadi di timnas Kamerun. Ia berhasil mencatatkan 137 penampilan dan menjadikannya sebagai pemegang caps terbanyak timnas Kamerun sepanjang masa. Angka tersebut sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh pemain aktif Nicolas Ngulu yang saat ini mengoleksi 72 caps di usia 31 tahun. Selain itu, Rigobert Song merupakan salah satu nama yang tampil di 4 edisi Piala Dunia. Bahkan di ajang Piala Afrika, Song mampu mencatatkan lebih banyak penampilan dengan 8 kali mengikuti turnamen Piala Afrika. 5 di antaranya, Song turun sebagai kapten timnas Kamerun. Namun sayangnya, kehebatan sang legenda di timnas tidak berlaku dalam karirnya di level klub. Setelah mengawali karir yang cukup baik bersama dengan Metz di Liga 1 Prancis dan memenangkan Piala Prancis musim 1995-1996, Song kemudian mencoba petualangan baru di Serie A Italia. Rigobert Song bergabung bersama dengan tim promosi Salernitana dengan nilai transfer mencapai 4 juta euro. Angka tersebut bahkan terbilang cukup tinggi pada masa itu. Namun sayang, performa bek timnas Kamerun itu justru menurun dan hanya turun sebanyak 6 kali di Serie A. Ia kemudian hijrah ke klub Inggris Liverpool di musim 1999-2000. Di Anfield, penampilannya tidak begitu mengecewakan. Rigobert Song berhasil memenangkan Piala UEFA musim 2000-2001. Namun, manajemen The Reds justru melegonya ke West Ham United di akhir musim. Bersama The Hammers, Rigobert Song yang dibebani label sebagai pengganti Rio Ferdinand justru gagal memenuhi ekspektasi dan akhirnya dipinjamkan ke FC Köln. Setelah menjalani musim kurang menyenangkan di Italia, Inggris dan Jerman, sang bek akhirnya kembali ke Prancis bersama dengan RC Lens. Ia juga pernah meraih kesuksesan bersama dengan raksasa Turki Galatasaray dengan mencatatkan 138 penampilan dengan sumbangan 2 trofi Liga Turki dan 1 Piala Turki. Setelah melalang buana ke berbagai negara di Eropa, Rigobert Song akhirnya memutuskan gantung sepatu setelah bermain di Piala Dunia 2010 Afrika. Namun, masa pensiun yang seharusnya berjalan tenang justru tidak sesuai dengan harapan Song. Berselang 6 tahun, Rigobert Song menderita penyakit stroke dan mengalami koma selama beberapa hari. Bahkan, ia sempat dikabarkan meninggal sebelum akhirnya sadarkan diri. Song bercerita bahwa ia diselamatkan oleh anjing kesayangannya. Di rumahnya di Yaounde, Song mendengar anjingnya yang tak berhenti menggonggong. "Saya membiarkan pintu terbuka karena saya sedang menunggu pengunjung. Jika saya membiarkannya tertutup, saya akan mati.
Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bahkan tidak tahu bahwa saya sedang berjuang antara hidup dan mati. Saya jatuh dan tidak berdaya. Saya melihat anjing saya menggonggong dengan keras yang mengingatkan pemilik rumah memanggil ambulans. Entah apa jadinya jika anjing itu tidak menggonggong. Itulah keajaiban. Ketika bangun dari koma, berat saya hanya 60 kg. Sangat aneh untuk pria sebesar saya. Kegelapan dimulai dan saat koma saya melihat ayah saya yang telah meninggal. Ketika melihat saya, dia berkata, "Rigobert, apa yang kamu lakukan di sana? Datang ke sini kita bersama-sama lagi." Itu situasi yang sangat sulit. Rigobert Song akhirnya pulih dari masa sulitnya dan semua biaya medis yang dikeluarkan ditanggung oleh Presiden Kamerun saat itu, Paul Biya. Kini, Song yang berusia 45 tahun telah kembali ke sepak bola dan dipercaya untuk menjadi pelatih timnas usia 23 Kamerun sejak 2018 lalu.